Kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan saudara di mana-mana persekutuan, di mana presenter, di mana gereja, kalau kita perhatikan saudara, kerap kali kita bertemu dengan orang-orang itu, lalu ada saat-saatnya di mana kita kerap kali kecewa. Kecewa karena melihat orang yang lain. Apalagi mengatakan sudah berani naik mimbar. Apalagi sudah berani berdoa. Mimpin musik dari MC. Tetapi kenyataannya di luar ada perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki sehingga menjadi batu sandungan. Maka kerap kali saya katakan, kalau saudara itu jadi orang Kristen cuma mau lihat orang lain, itu namanya itu jadi Kristen nunut orang lain, gendol orang lain gitu. Dan masuk surga itu tidak gendol-gendolan, saudara. Maka dari itu kamu pasti kecewa. Apalagi kalau tahu, loh orang itu dulu kan yang nipu saya sampai sekarang belum bayar. Bubar dah. Tapi ini terjadi. Ini terjadi. Terjadi di Jakarta. Orang itu. Dia bilang itu. Lah. Justru yang khotbah ini ternyata hamba Tuhan pernah hutang sama dia. Dan belum bayar. Lah, langsung pada, loh. Dia itu jadi hamba Tuhan. Loh, hutangnya ambil aku belum bayar loh. Kira-kira bagaimana saudara? Kira-kira bagaimana ketemu orang dia khotbah di atas mimbar. Ada orang di situ tuh, lihat, nunjuk-nunjuk lagi. Kira-kira yang khotbah bingung enggak? Ini loh saudara. Lalu akhirnya selesai khotbah didatengin dia bilang gini. Ngomong sih gampang, bayar dulu dong utangmu. Nah, saudara tahu? Lalu dia berkata, utang zaman dhisik itu kan aku belum bertobat. Sekarang sudah bertobat. Sudah bertobat justru bayar. Betul enggak? Hah? Betul enggak? Jadi saudara harus tahu, jadi orang Kristen kalau sudah bertobat, utang mesti bayar loh ya. Jangan lalu bilang gini, utang ya utang, tidak usah bayar. Tidak ada masalah itu. Kalau Alkitab berkata setiap dosa harus dihukum. Alkitab yang berbicara. Jadi saudara, kita menjadi orang Kristen harus sadar. Kalau engkau berbuat salah, datangi orang itu. Datangi, sadar, katakan. Makanya pada waktu di Jakarta itu ada orang sudah bertobat. Lalu dia datang pada saya gini, Pak, saya tobat kok Pak. Kenapa? Saya sungguh-sungguh orang Kristen tapi bukan Kristen. Dari kecil saya Kristen Pak. Tapi ternyata saya penipu. Nipu barang ya mau 50 ton bilang cuma 25 ton, nyetornya 25 ton bilang 50. Kualitas nomor 1 dan 3 bilang nomor 1. Biasa toh pedagang semua gitu dah. Anak-anak sekolah juga begitu dah. Nyontek? Enggak. Tapi nyontek. Itu sama, itu sudah dasar. Nah, orang ini akhirnya dia kena sekitar 800 juta, habis ludes. Nah, utangnya sama bank 170 juta tidak bisa bayar. Nah, lalu dia bilang apa? Pak, saya bertobat Pak. Bertobat sungguh? Ya. Nah, ngomong sih gampang. Setelah itu, sebulan kemudian, ketemu saya lagi. Pak, saya ini bingung Pak. Kenapa? Dipanggil bank. Nah terus kamu menghadap enggak? Enggak.
Loh katanya bertobat. Ya Pak, tapi kalau aku ngadep, suruh tanda tangan penyitaan Pak, semua saya disita. Loh kamu kalau bertobat itu kamu berani ambil resiko enggak? Ya harusnya. Lah tapi nyatanya kamu berani enggak? Enggak. Itu namanya bertobat gombal saya bilang. Saya orangnya terus terang memang ngomong belak-belakan. Kalau kamu tidak bertobat dan sungguh-sungguh lakukan, engkau tidak akan dapat keluar dari masalahmu. Lalu dia berkata begini, bagaimana caranya Pak? Hadapi. Mulai besok temui direktur bank. Katakan bahwa kamu sekarang bukan kamu yang lama. Berani enggak? Wah kok gitu Pak? Nah kalau suruh nanda tangani. Loh kalau Tuhan suruh nanda tangani, tanganmu nanti digerakkan nanda tangani. Lah kalau nanda tangani kan rumah saya disita. Ya tidur di jembatan saya bilang. Dia mikir bingung dia. Wah lah ini ngajarinnya kok radikal kok nekat gini. Tapi kamu tidak boleh membayangkan dan mikirkan yang bukan-bukan. Takut. Alkitab berkata, jangan menyediakan jawaban lebih dahulu kalau kamu percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam kamu akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Itu berjalan dengan Yesus harus praktek. Nah jadi kalau besok saya ngadep terus bagaimana? Sembayang. Ngomong. Tuhan Roh Kudus tuntun ya. Aku jawab apa? Ngomong terus. Jangan mikir di sini. Ngomong di sini. Terus nanti kalau ditanya apa? Ya ngomong langsung. Yang kamu ngomong itu pimpinan Roh Kudus. Jadinya apa? Enggak urusan. Ya sudah Pak. Berani. Nah, jadi risiko tidur di jembatan ya. Ya. Wah tapi orang ini nekat saudara. Benar-benar nekat. Dan dia berkata, Tuhan berikan aku kekuatan, aku berani. Dan dilakukan, saudara. Apa terjadi? Besok dia ngadep. Digebrak mejane sama direktur. Bang. Kamu berapa bulan ya kucing-kucingan terus? Dipanggil tidak ada. Bilang tidak ada, bohong. Dia bilang. Lalu dia bilang, Pak. Maaf Pak, saya ini mau bicara jelas. Gamblang. Apa? Saya sekarang yang baru ini bukan saya yang lama. Lah ini direktur kan bingung lihat itu. Lah maksudmu apa? Aku sekarang anak Yesus. Oh. Direktur bilang, aku panggil kamu ndak khotbah ya. Aku panggil kamu bayar utang. Jangan khotbah-khotbahan. Aku ndak urusan sama Yesusmu. Aku urusan sama utangmu. Bayar. Kira-kira bagaimana? Ndak langsung kempes. Ndak. Langsung dia bilang gini. Saya sekarang kalau ya, kalau enggak Pak. Aku katakan Pak, sekarang aku belum bisa bayar. Tapi saya pasti bayar. Kalau tidak Bapak percaya, Tuhan nanti kalau marah, awas Bapak bisa alami sendiri. Kapok kowe ya. Loh, sampai dia bilang gini. Loh aku kok sampai punya berani direktur tak tuding-tuding Pak Yusa. Lah pada waktu bilang gitu, wadah pas mendung, wadah kilat, biar lampu ini mati. Nah, kapok ndak kamu? Kowe ndak percaya, ngateng kowe kapane. Saudara tahu direktur bank ini bisa takut. Dia bilang, direktur itu dulunya gebrak-gebrak bisa keras sampai akhirnya bilang gini. Terus maksudmu apa? Gini loh Pak, saya pasti bayar. Beri kesempatan kepada saya. Cuma saya minta bunganya berhentikan dulu. Saudara tahu? Lalu dia bilang, berapa lama? Paling sedikit 3 bulan saya pasti cicil. Kasih waktu 3 bulan. Direkturnya saya bilang gini, oke deh. Coba lihat keadaanmu bagaimana 3 bulan. Saudara tahu? Lah setelah itu kan dia keluar dari bank ini kan hati ini tentrem toh. Wong gak dikejar-kejar bank. Ada waktu 3 bulan. Lalu dia bilang, ketemui saya lagi nyari saya besoknya. Bilang, Pak Yusa, Tuhan memang jempol loh. Luar biasa. Kenapa? Memang benar ditolong. Direkturnya saya takut sama saya. Loh jangan karena dia takut lalu kamu seneng. Kamu harus berani. Kamu tadi mengucapkan berapa? 3 bulan Pak. Oke, jalankan dan Tuhan akan berkati. Saudara tahu dalam
Dalam 3 bulan dia dikasih jalan Tuhan, dia bisa nyicil. Dan dalam waktu 1 tahun lunas duitnya. Dan kemudian tahun kedua dia sudah jutawan lagi. Saudara tahu, luar biasa Allah. Sampai saya bilang gini, walah kalau orang nekat kayak kamu semua gini ya cepat ya. Tapi nyatanya 90% orang tidak berani. Nah, ini yang baru-baru terjadi ini di Jakarta lagi. Luar biasa saudara. Apa terjadi? Begini. Dia ini sudah punya utang 175 juta. 3 tahun. Utang ini nambah terus sampai akhirnya selama 3 tahun. Kira-kira kalau setahun 24%. Kira-kira 3 tahun jadi berapa? Bunga kali bunga kali bunga. Sekitar 300 enggak? Iya dah. Dia tidak bisa bayar ini. Lalu dia bilang gini, Tuhan aku tidak bisa bayar. Aku sudah tak kerja apa-apa, kerja diakali. Diakali siapa? Diakali orang Kristen. Dia terlalu percaya, diakali temannya orang Kristen. Yang juga sudah khotbah. Lalu dia bilang, itu loh, Pak Yusak kenal toh? Tahu, saya bilang. Lah kamu kok percaya dia? Lah ya saya pikir dia orang Kristen khotbah kok Pak Yusa sudah baik. Tidak taunya aku diakali habis semua ludes. Nah, ya makanya itu jangan percaya omongan orang tapi baca Alkitab sendiri dengan Yesus. Nah, akhirnya dia berkata, dia berdoa terus dia berkata, Tuhan aku sudah tak tahu, apapun yang terjadi tak tahu. Apa terjadi saudara? Dia mengajukan surat kepada direktur bank. Berkata apa? Tolong berhentikan bunganya. Saya usahakan akan bayar pokoknya. Nah, direktur bank itu tuh terkenal kikir. Tidak pernah ada. Yang penting main serobot. Sita dulu rumahnya. Nah, rumah yang dibuat boroh kosong. Rumah dia yang dibuat boroh, dibuat tanggungan. Pas kosong. Nah, lalu dia sedang mengajukan, adiknya datang besoknya. Adik si direktur ini bilang, cepet-cepet itu rumahmu itu dikontrain. Kenapa? Tidak disita. Nah dia kan kaget madeg toh. Loh kenapa? Oh, gue tidak tahu watake kakakku. Pokoknya tidak bayar di tempat dia diambil alih langsung. Wah, dia bilang, wih, masa? Iya. Nah dia kan deg-degan ini. Lalu dia bilang, wis dah, aku sudah tak serah ke Tuhan kok. Disita pada urusannya, dah biar. Lalu dia bilang, peduli amat. Saudara tahu, si adik ini pulang. Besoknya itu dia terima surat dari direktur itu. Bilang apa? ACC. Pokoknya dalam waktu 2 bulan ini, kamu harus bayar pokoknya 175 juta. Dan apabila tidak bisa, terpaksa berjalan lagi dan rumahmu dilelang. Jadi bunganya yang 125 juta itu dibatalin. Dihapus. Suruh bayar 175 pokok. Nah, pada waktu dia sudah begitu, karena apa dia ngajukan surat ini? Karena ada beberapa teman, ada kira-kira 5 atau 6 orang, bilang gini, "Dahlah kamu ngajukan surat, kalau sampai bisa dibatalkan, nanti kita rame-rame ngumpulin duit sampai 175, bayar utangmu dulu, nanti kamu utang sama kita kapan bayarnya enggak usah pusing." Nah, ini orang kan sudah seneng toh. Wong pikirnya ada saudara seiman yang nolong. Dihapusi yang lain, tapi ditolong yang lain. Jadi lumayan. Setelah surat datang, dia mau menghadap kepada temannya. Orang 5 ini, pagi-pagi istrinya ini ditelepon. Dikatakan apa? Maaf ya, teman-teman pada mundur. Nggak jadi mau nolong kamu. Lah kan ini surat bisa copot, ini jantung bisa copot. Lalu si istri telepon si suami. Pak, yang mau nolong kamu itu enggak jadi itu Pak. Hah? Enggak jadi? Enggak, mundur semua Pak. Loh, saudara tahu?
Dia pulang, dia sembahyang sama istrinya, dia berkata, Tuhan, ini masalahmu. Kalau mereka manusia yang aku harapkan selalu mengecewakan. Tapi engkau tidak pernah mengecewakan. Aku percaya tidak ada yang kebetulan. Kalau aku sudah dibebaskan dari 125 juta bunganya ini, aku pun akan dapat uang 175 juta. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Aku percaya. Amin. Amin. Lalu dia ini tergerak menemui salah satu dari temannya dia. Lalu dia berkata begini. Kenapa kok dibatalkan semua? Wah, soalnya terus terang tidak mungkin. Loh, tidak mungkin bagaimana? Ini suratnya, fotokopinya. Yuk, kamu pergi sama saya. Wah, lah temennya ini ngajak ngebang. Karena apa? Apa betul-betul ini asli pada? Nah, lalu dibawa ke bank, lalu dia tanya, lah direkturnya mana? Direkturnya pergi ke luar negeri. Wah, payah. Lalu dia tanya, ini fotokopi surat pembebasan bunga ini benar enggak? Lalu wakilnya bilang, betul Pak. Betul dibebaskan. Betul Pak. Tapi ada jangka waktu harus bayar lunas dan tidak boleh dicicil. 175 juta cash. Mana aslinya? Sampai ini orang tidak percaya mana aslinya. Lalu si wakil ini ngambil juga aslinya. Ini Pak. Betul direkturnya nanda tangan sendiri. Betul. Keluarkan semua arsip rumah saudara ini. Kenapa Pak? Saya bayar sekarang juga. Asal kamu bisa keluarkan. Loh, saya ya bisa. Wong saya memang punya mandat. Lah saya ya bisa bayar. Sekarang ambil. Diambil. Dilihat bukti. Ini punyamu semua. Beres-beres. Dia ngeluarkan apa? Cek selembar tulis sama dia sendiri. Di situ nulisnya. 175 juta cash. Tak bayar. Ambil. Percaya enggak, saudara? Allahmu itu sanggup lakukan segala perkara. Maka dari itu saudara, kalau engkau tidak mengalami secara pribadi, kamu tidak akan percaya bahwa firman Tuhan ini ya dan amin. Tapi kalau kau sudah mengalami secara pribadi, baru kau bilang, iya, Tuhan itu kok luar biasa ya. Iya, buat orang lain, buat kamu enggak toh? Lah iya, karena kamu enggak mau ngalami. Maka dari itu saudara, kehidupan kekristenan jangan ikut-ikutan. Tapi pribadi dengan Yesus. Mari kita lihat di dalam Matius. Di dalam Matius pasal yang ke-13. Tuhan Yesus jelas-jelas sudah berkata kepada kita sekalian. Di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-24. Mulai, Yesus, kalau saudara perhatikan perumpamaan Tuhan Yesus ini dan artinya nanti saudara boleh baca di dalam ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-43. Tetapi di sini saya tidak bacakan karena saya nanti kehabisan waktu. Di mana Tuhan Yesus mengumpamakan ini adalah benih gandum adalah anak-anak Tuhan. Benih lalang adalah anak-anak iblis. Tetapi jikalau saudara perhatikan, yang diumpamakan tentang benih ini ada dua hal. Di dalam pasal 2:13 ini yang di atas, benih itu adalah firman Tuhan yang telah ditaburkan kepada saudara sekalian. Ada dua perkara yang Tuhan ingin bicarakan pada malam hari ini kepada saudara dan saya. Yaitu firman Tuhan untuk pribadi dan anak-anak Tuhan di tengah-tengah ladang dunia ini. Yang pertama adalah firman Tuhan untuk kita pribadi. Di mana firman Tuhan yang telah ditaburkan. Setiap kali itu masuk ke dalam kita, pasti ada benih lalang yang ditabur di dalam otak kita. Ada dua macam ladang. Ladang itu yang pertama di dalam otak, di dalam pikiran. Ladang yang kedua itu di dalam hati.
Tuhan yang berbicara selalu, hampir selalu melalui hati. Dan kalau setan melalui pikiran. Kenapa? Karena manusia lebih banyak dengar-dengaran kepada pikirannya daripada dengan hatinya. Maka dari itu Tuhan Yesus berkata apa? Bersihkan dulu cawan sebelah dalam. Artinya hatimu dulu yang harus dibikin bersih. Kemudian nanti yang hati ini mempengaruhi pikiran. Pikiran mempengaruhi tubuh. Sehingga hidupmu menjadi kudus dan bersih. Maka dari itu kalau saudara ketemu orang Kristen. Masih jahat, masih aneh-aneh. Jangan kaget. Karena apa? Karena belum bersih. Sedang diproses. Jangan dikira kalau kamu sekali jadi orang Kristen. Terus jadi beres. Siapa bilang? Makanya saya itu tidak pernah tergesa-gesa. Kalau ketemu orang Kristen bertobat. Tidak tergesa-gesa. Lain kali ketemu lagi. Dia bilang, Pak Yusa. Kok belum beres-beres ya saya? Kenapa? Habis saya ini sukanya judi. Kok ya kambuh lagi Pak? Iya, saya bilang. Suka masang buntut, ya nanti setelah bertobat berapa lama, buntut lagi. Iya, saya bilang. Itu biasa. Kenapa? Sebabnya, pada waktu kamu bertobat, sadar, itu sementara. Nanti, ya setan tuh nabur lalangnya itu datang, lalu bilang, loh, kamu dalam keadaan yang kekurangan sedikit, coba pasang. Ini kesaksian saudara seiman di Surabaya juga. Dia bilang gini, kalau saya ketemu sekali, dia bilang gini, wah Pak, saya sudah enggak. Ketemu lagi, wah main lagi Pak. Kenapa? Lah ya lucu kok Pak. Saya ini enggak main Pak. Tapi kok saya diimpeni. Diimpeni apa? Diimpeni Pak. Loh, tidak bicara di sini tapi bicaranya di sini. Diimpeni apa? Sandalku hilang satu Pak. Lalu tak pikir bangun tidur. Sandal hilang satu, tinggal satu. Jadi 0-1 ya. Wah. Bangun tidur telepon sama temennya. Gue kan gini masang toh. Dia tidak mau masang dulunya. Lalu temennya bilang, gue masang toh. Masang 0-1. Nanti kan dapat. Kenapa? Sandalku hilang siji. 0-1. Dan ternyata besoknya keluarnya berapa? 0-1 beneran. Koncone bilang gini, aduh aku gak percaya sekarang keluar. Waduh. Aku coba untung kanipek. Nah, iya aku gak gelem. Lah, setan kan ngerti. Lalu lain kali dia mulai terangsang. Ayo, untuk mimpi dapat. Lalu dia mulai kepengen lagi. Masang. Lah, dapat ilham lagi. Setan pinter. Dikasih ilham lagi. Tiung. Nah, lalu dia masang. Mulai masang. Lah, masang. Belum. Lah, lo kok belum ya? Lah, kapok gue kelangan. Loh, itu terjadi saudara. Karena apa? Yesus sudah berkata. Kalau ada Tuhan menabur benih gandum, dia pasti ada lalang. Jadi jangan kaget. Saya sendiri pun kerap kali dan tidak mustahil. Semua orang alami, makanya saya kalau dengar gitu, saya ketawa. Ya memangnya gitu. Kapok, enggak kapok, bangkrut gue. Aku bilang gitu. Bakal ludes lagi, tahu enggak? Sebab kalau Tuhan sudah megang kamu main-main, pasti diajar 2 kali lipat. Contohnya, kalau kamu punya anak, sudah mbok larang. Nurut. Lain kali diperbuat, mbok gebuk enggak? Gebuk toh? Digebuk. Lain kali jalankan lagi, gebukannya tambah enggak? Tambah. Kalau enggak nurut, gepeng. Apalagi kita berhadapan sama Tuhan. Jangan main-main. Saya ini kerap kali, ya juga gitu. Saya dapat persembahan.
Lalu dapat persembahan. Nah, lalu saya bilang sama istri saya, yuk sembayang, ini karena di rumah. Yuk sembayang, ini persembahan, ini duit ini untuk siapa? Lalu saya berdoa, Tuhan, ini ada persembahan, duit ini untuk siapa? Untuk aku atau untuk orang lain? Tuhan ngomong, pertama ngomong, itu loh kasihkan saudaramu seiman itu loh yang dalam kesulitan. Kamu datang sana berikan dia. Oh ya. Lalu saya bilang sama istri saya, kamu dapat apa? Kok kelihatannya suruh ngasih ke sih Pak? Oh ya benar cocok. Nah baru saya bilang cocok. Masuk pikiran baru. Pikiran baru apa? Loh kemarin dulu kan istrimu ngomong sama kamu toh. Butuh beli mixer. Kamu dapatnya uang berapa? 100.000. Mixernya pas pada waktu tahun berapa? 80 berapa gitu. Itu harganya 80. Kan istrimu kan minta uang sama kamu 80, kamu belum punya toh. Iya. Lah ya, lah ini kan Tuhan kan sayang. Ngasih uang 100.000, 1/10 perpuluhannya tinggal 90.000, 80 buat beli mixer, 10.000 buat kantongmu. Kan pas toh. Lah saya jadi mikir, ya kok logis ya. Betul enggak? Lalu saya ngomong sama istri saya, Yang, saya kalau manggil istri saya itu sayang. Yang, ini kok ada pikiran yang kedua, Yang. Pikiran apa? Loh kemarin dulu kan kamu mau beli mixer toh, harganya 80 toh. Ya, lah ini 100 dipotong 10% buat pekerjaan Tuhan, tinggal 90, kan pas Yang. Lalu istri saya bilang gini, ya memang bener Pak, tapi, ono tapi nih, tadi bilang suruh ngasih ke orang kok Pak. Lah nanti kue beli mixer biar itu. Gini loh Pak, Alkitab kan berkata, nurut Alkitab itu lebih baik. Yang penting kan kita mesti cek sama Alkitab. Itu kepentingan kita sendiri atau itu kepentingan orang lain. Kita mementingkan diri sendiri atau lebih dahulu mementingkan orang lain. Saudara saya tanya, harusnya bagaimana? Alkitab bilang apa? Pentingkan orang lain dulu, maka engkau akan dipentingkan Tuhan. Beri, maka kamu akan diberi. Oh ya. Lalu saya bilang, oh ya. Jadi jelas ya, we rela ya, enggak beli ya, enggak apa-apa. Ayo sama-sama. Nah, sama-sama datang ke tempat orang itu. Lalu saya bilang, sorry ya, maaf ya. Saya tidak tahu kamu butuh apa, tapi saya diperintah Tuhan ke sini nganterin uang 100.000. Nangis. Dia bilang apa? Pak Yusa, pagi ini tuh saya barusan nangis di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hari ini nanti jam 9 orang datang nagih saya kurang 100.000. Orangnya sudah bilang dan maki-maki saya sebagai orang Kristen. Wah kalau gitu pas ya. Terima kasih Pak Yusa. Kok Pak Yusanya ngasih? Wong hamba Tuhan kok malah ngasih pedagang. Lalu saya bilang, puji Tuhan. Pokoknya aku seneng karena tepat. Nurut Tuhan paling baik. Nah, saya pulang sama istri saya sambil ketawa-ketawa. Wah, coba ndak nurut repot Yang. Saya bilang, kasihan itu. Wah, puji Tuhan. Lumayan. Sampai rumah. Ada orang nungguin saya. Saya bilang, mau cari siapa? Cari Anda. Kenapa? Mau ngasih berkat saja kok susah. Kamu mau ngasih berkat saya susah? Iya, cari kok udah ketemu-temu. Aku mau ngasih tapi malah nungguin kamu. Loh, saya ini barusan nganter berkat kok. Hah? Berapa? Dia bilang 100. Wah, gue tak kasih 150. Wah, mana? Aku bilang gitu. Lalu setelah saya terima sembahyang lagi saya. Iya toh, sembahyang masuk. Ya sudah, terima kasih. Saya bilang tapi saya akan berdoa ini untuk siapa? Nah, saya sembahyang. Tuhan, ini untuk siapa? Tapi hati ini sudah deg-degan lagi nih. Saya sudah bilang Tuhan ini untuk siapa? Wah Tuhan ngomongnya bilang, nah ya karena kue nurut,
sekarang istrimu beli game mixer yang 150, yang 15.000 masuk perpuluhan, yang sisanya kantongi. Loh, saya bilang, wah puji Tuhan, lumayan. Jadi saudara tahu, kalau engkau hidup benar-benar tulus di hadapan Tuhan, pasti engkau akan mengalami perkara-perkara yang Allah katakan dan itu pasti terjadi. Dan untuk itu kita harus belajar peka terhadap suara daripada Roh Al-Kudus. Dan lakukan, jangan ragu-ragu, tetapi harus dicek dengan Alkitab. Supaya jangan sampai salah. Sebab setan itu kerap kali memakai ayat-ayat Alkitab untuk mancing kamu. Selalu kalau setan ngomong gini. Lihat, pada waktu Tuhan Yesus di padang belantara dicobai bilang. Kalau kamu anak Allah, jadikan batu ini jadi roti. Betul enggak? Lalu dia bilang, kalau kamu anak Allah, loh. Selalu menantang, selalu menarik kamu. Tidak model begitu. Roh Kudus lembut. Dia bilang, bukankah firman Tuhan berkata, loh. Karena di dalam Alkitab, Yesus berkata begini, tugas daripada Roh Kudus mengingatkan apa yang Yesus pernah katakan. Tapi kalau setan nantang supaya kamu emosi, berani. Lah, itu berani tapi berarti nurut perintahnya setan. Loh. Tapi Yesus tahu siasat setan. Dia tidak nurut. Dia berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari tiap firman Allah. Loh. Setannya kecewa, kok tidak mau nurut ya? Iya. Maka dari itu saudara, firman Tuhan berkata bahwa setiap benih yang ditanam di dalam diri kita, pasti ada benih-benih lalang yang masuk. Dan justru di situ kamu harus belajar membedakan mana yang gandum, mana yang lalang. Untuk membedakan itu, ditunggu sampai ayat tadi bilang apa? Berbulir berarti Kenapa? Karena kalau saudara pergi ke sawah, lalang sama gandum itu selama dua-dua belum berbulir sama. Terus tumbuh, warnanya sama, daunnya sama, semuanya sama. Sampai dia berbunga, hampir sama. Tapi yang satu bunga terus, yang satu naik terus tambah tinggi, bunganya tambah jorok, yang satu tambah rendah karena berbulir. Berbuah toh, kalau bunganya ini ada buahnya kan tunduk. Loh, saudara tahu? Kalau engkau jadi orang Kristen, sementara di proses tumbuh terus bersama, sampai berbunga. Sama. Kapan kelihatannya? Kalau nanti yang satu sudah berbulir, rendah hati, kelihatan itu benar-benar orang Kristen. Kalau yang terus tambah lama, tambah tinggi, tambah sombong, itu jelas lalang. Saudara tahu? Maka dari itu jangan lihat orang lain. Jangan kecewa. Dan menolak Yesus. Tetapi alami secara pribadi. Kalau engkau punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Tidak pusing orang lain. Biarpun hamba Tuhan besar sekalipun ngomong apa. Tidak pusing. Kenapa? Karena Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang baik. Biarpun dia hamba Tuhan yang gede, tidak baik. Karena setiap orang pasti punya kelemahan. Pasti punya kekurangan. Maka dari itu saudara, saya terus terang ini loh, tidak kepingin terkenal. Kenapa?
Saya dulu mau jadi hamba Tuhan, tidak mau. Kenapa? Karena disorot. Hamba Tuhan itu kayak hidup di lemari kaca. Perbuat apa? Ketahuan. Sampai anak saya itu loh, sekarang kalau pergi sama saya bilang apa? Pergi papa itu paling tidak enak. Kenapa? Di mana-mana dilihat, dikenal orang. Saya jalan-jalan ke Surabaya di sini sama anak saya waktu liburan tahun yang lalu. Saya di Delta Plaza sama anak-anak. Saya pakai sandal jepit, saya pakai relax, saya nongkrong sama orang-orang yang lewat bilang, Pak Yusa, saya sudah, waduh repot ini. Makan dilihat, sembarang dilihat, Pak Yusa. Lalu orang saya sudah anggap sepi dah sebab saya pakai pakaiannya pakai kaos oblong, pakai gitu loh. Saya sandal jepit, anak saya sudah bilang geremeng meneh. Lalu orang itu anak muda itu penasaran lewat. Pak Yusa, mateng ndak weh. Lah apa saya bilang? Ya ndak Isa. Iya. Loh kapan datang? Wah, ngobrol meneh repot iki aku. Saudara tahu? Di mana saja dikenal. Nggak enaknya apa? Loh, ya kalau saya pas berbuat benar. Lah kalau anak saya lalu seneng malu bilang, ya Pak delok biskop, repot ra. Loh Pak bisa kok lihat biskop. Loh, betul enggak? Saudara tahu? Maka dari itu saudara, jangan lihat orang lain. Makanya saya terus terang berkata apa? Kalau saya liburan, saya tidak mau melayani. Setiap tahun, saya ini punya 1 bulan liburan. Saya tidak mau melayani. Kenapa? Libur, jalan-jalan, rileks. Tidak peduli, makan di mana, mau jalan-jalan, lihat apa, ora urusan, saya bilang. Tapi anak saya juga sudah peka dan dia ngerti. Pak, kalau kita pergi ke tempat-tempat yang benar. Kalau tidak, Pak, disorot loh, Pak. Orang ini, setan ini ngincar terus. Semua berbuat salah dituding, Papa. Iya, nak, saya bilang. Saudara tahu? Maka saudara harus berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Tapi saudara kerap kali tidak berdoa, malah menghakimi. Ayo jujur. Menuntut. Maka dari itu saudara kita harus belajar. Membersihkan dulu cawan sebelah dalam, kata Tuhan. Kalau saudara bersihkan sendiri dengan firman Tuhan, benih gandum engkau tabur, engkau bersihkan hatimu. Saya jamin, tidak usah mulutmu ngomong, orang lain tanya. Orang lain akan tanya. Tanyanya apa? Wah, kamu kok sekarang berubah ya? Sebab saya ini kalau ketemu dokter gigi teman-teman saya, yang zaman mahasiswa saya, kaget luar biasa. Dia kalau ketemu saya gini, Cep. Dia kalau manggil saya kan Cepto. Cep, kamu ini jadi pendeta sekarang. Iya. Enggak nyana, Cep. Anak nakal kayak kamu jadi pendeta, Cep. Iya, saya bilang. Kalau Tuhan itu manggil itu malah enggak dari orang yang baik. Yang bobroan itu loh yang dipanggil. Supaya apa? Nyata di dalam Yesus ada perubahan. Betul enggak? Sebab Yesus berkata, siapa yang di dalam aku adalah satu ciptaan yang baru. Lah, yang paling kaget siapa? Teman-teman saya perempuan. Yang dokter gigi itu kan perempuan itu yang paling kaget. Kenapa? Nah, karena saya dulu itu yang gonceng dia ya ini ganti-ganti terus. Jadi lo Cep, sekarang Yusa itu kamu toh? Iya. Kamu bisa jadi pendeta. Lah kok enggak bisa kenapa? Wong Tuhan sing ngubah. Lah lalu matamu enggak gadol kan gadol kene. Oh wis enggak saya. Dulu itu setelah jadi hamba Tuhan enggak bisa berubah. Bisa. Saya bilang kenapa? Dia berkuasa mengubahkan. Loh, saudara tahu? Makanya saya kalau khotbah ya terang-terangan. Makanya kalau ada anak perempuan konseling saya bilang, "Enggak mau sendiri. Cari teman. Repot." Saya bilang, "Kenapa?"
Nah, kalau saya jatuh cinta kan bubar nanti. Nah, pokoknya kalau konseling mesti di tempat terbuka. Tidak mau sendiri-sendiri. Repot. Saya bilang, kenapa? Siapa yang tahu? Betul tidak? Kelemahan manusia ini. Setan bisa nabur lalang. Saudara tahu? Makanya direktur hati-hati kalau punya sekretaris cantik. Apalagi kalau di kamar sendirian. Ketane ndak apa-apa. Sedeng senep ambek nyonyai. Ngelirik. Kok lumayan sisi ya. Jadi kecantol, repot. Karena apa? Karena ini fakta, saudara. Banyak hamba Tuhan jatuh karena apa? Konseling. Ada tahu? Makanya saya bilang, ndak. Jujur. Dan saya selalu berkata, Tuhan, kalau tidak waktunya, ndak usah. Maka dari itu saudara, kalau engkau di tengah-tengah pekerjaan, kalau engkau di tengah-tengah dunia ini, engkau harus sadar kalau engkau itu gandum. Yang kedua, di tengah-tengah lalang. Jangan kamu perhatikan orang lain. Kamu harus periksa dirimu dan kamu harus sadar bahwa kamu harus menunjukkan bahwa pada waktunya kamu berbuah. Dan itu tandanya kamu harus belajar rendah hati. Tetapi jikalau ada orang Kristen yang kesombongannya naik terus, perhatikan, itu lalang, bukan gandum. Karena Yesus sudah berkata, pohon itu dilihat buahnya. Dan segala sesuatu itu dilihat daripada buahnya. Tidak dilihat daripada pohonnya, tapi hasil yang dihadapkannya. Saya pernah dikasih penglihatan oleh Tuhan dan itu suatu kenyataan. Di dalam satu konferensi, ternyata semua hasil konferensi itu bagus luar biasa. Sampai hamba-hamba Tuhan berkata begini, wah kalau konferensi kayak gini loh hasilnya itu namanya anak-anak Tuhan ini luar biasa. Saya sendiri ya begitu. Wah Tuhan, konferensi ini anak-anak Tuhan semua kok baik-baik. Sebab semuanya kelihatannya mulus, rendah hati, indah, sembayang, nyelidiki Alkitab, nurut. Saudara tahu, malamnya saya diberi lihat oleh Tuhan. Saya lihat jelas sekali setengah tidur, setengah tidak. Loh kok ada pohon jambu. Jambunya ramun-ramun, merah-merah. Bagus buahnya. Lebat buahnya. Lalu ada suara bilang gini. Yusa naik ke pohon itu. Ya, saya naik. Petik buahnya. Saya petik. Buka. Saya buka. Dalamnya ulat semuanya. Lalu saya penasaran, saya ambil lagi, buka ulat lagi. Lalu Tuhan bilang apa? Hasil konferensi ini, ternyata setiap orang ini tidak ada yang baik. Ulat semuanya. Tidak ada satu yang dapat aku pakai untuk aku nikmati dan makan. Kaget saya. Saya sembahyang, Tuhan, jadi ini itu sia-sia. Ya. Sudah makan biaya banyak ini sia-sia Tuhan. Iya. Ternyata besoknya mau penutupan konferensi. Saya ini pada waktu itu masih mahasiswa. Kemudian apa? Profesor doktor yang dari Holland itu. Wah dia bilang hebat luar biasa. Langsung saya angkat suara. Prof saya bilang. Tuhan berbicara. Saya bilang, wah dia kaget setengah mati. Karena dia sendiri baru dengar ada Tuhan bicara. Padahal dia itu profesor doktor teologia. Guru besar teologia. Saya bilang, Prof, Anda mengatakan bahwa hasil konferensi ini maksimal dan luar biasa. Indahnya. Tapi Tuhan berbicara tadi malam. Bahwa konferensi ini sia-sia dan nol besar. Kenapa? Kelihatannya indah, tapi semua ada ulat. Orang-orang di sini tidak ada yang beres.
Kaget dia. Saya tidak percaya. Buktiin. Saya bilang, nanti benar kamu atau benar Tuhan. Saya bilang, saya memang orangnya memang gila-gilaan dari dulu mula. Apa terjadi? Sebulan kemudian semua satu orang tidak ada yang dipakai sebagai hamba Tuhan. Dan tidak ada satu orang yang melayani Tuhan. Justru pemberontak ini yang dipakai Tuhan. Aneh. Loh. Malah Tuhan berkata, aku pakai kamu. Kenapa Tuhan wong ini malah bosok? Nah, kamu bosok terus terang lebih lumayan daripada yang kelihatan baik. Dia bilang. Tapi kalau aku tidak engkau jamin dan proses, aku tidak mau jadi hambamu. Tuhan berkata, aku jamin kamu. Saudara tahu. Maka dari itu saya berani katakan, saya berani tinggalkan semuanya. Kenapa? Tuhan berkata, bersihkan dulu cawan sebelah dalam. Ini dulu dibikin bersih. Maka engkau akan menjadi berkat untuk orang lain. Karena kalau kamu tidak bersih, orang lain bertobat, orang lain lihat kehidupanmu, orang lain akan kecewa. Dan dia akan menyeret orang-orang masuk neraka. Kamu tahu tak? Dan banyak terjadi orang kecewa, saudara. Baru ini saya di Jakarta, orang pada lapor. Lapor apa? Wah Pak, memang sebetulnya pendeta itu lebih baik jangan diketahui hidup pribadinya, Pak. Kenapa? Saya ini loh, Pak, turut makan bersama dia karena saya bantu, saya bertobat melalui dia, saya rajin melayani Tuhan, Pak. Akhirnya saya diajak makan bersama, tidur bersama. Sekarang saya, Pak, saya keluar, Pak. Kenapa? Kecewa. Kenapa? Lah pendetanya itu hidupnya tidak beres kok, Pak. Kalau di mimbar bagus, Pak. Tapi kalau pribadi, Pak, lihat Blue Film. Hah? Saya bilang, pendeta lihat Blue Film, senengnya Blue Film. Hah? Tapi kok aneh ya, Pak? Kenapa? Di atas mimbar itu jurapi, Pak. Saya berkata, Alkitab berkata, sekali kamu sudah dipakai Tuhan, sampai mati kamu dipakai. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Aku akan berkata kepada orang-orang yang aku urapi dan aku pakai. Dia akan berkata, Tuhan, aku mengajar dalam namamu. Aku menginjil dalam namamu. Aku mengusir setan dalam namamu. Aku berkata kepada mereka, aku tidak kenal mereka. Saudara tahu bahwa orang yang diberi banyak, dituntut banyak. Tetapi yang tidak diberi, malah tak dapat apa-apa. Berarti, kalau engkau sudah diberi terus. Tetapi kamu harus bertanggung jawab. Kalau kamu tidak benar, kamu akan digantung sama Tuhan. Maka dari itu kita jadi orang Kristen jangan main-main. Pelajari Alkitab secara pribadi. Kamu berjalan dengan Tuhan secara pribadi. Dan kamu akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Saya berani kenapa? Karena saya sudah dijamin Tuhan. Saya berani hidup dalam keluarga saya terbuka. Kenapa? Saya dijamin Tuhan. Karena saya bilang, saya tidak akan mau jadi hambamu Tuhan tanpa jaminan daripada engkau. Proses dulu. Makanya saya dipanggil Tuhan setelah umur 45 tahun. Dan Tuhan luar biasa. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Saya tinggalkan semua. Zaman sekarang kerja susah. Bagi saya tidak susah. Karena apa? Allahku kuasa. Makanya saya kan kemarin kan saksi sama Bambang. Saya bilang gini, Bang, gak usah mikir-mikir terlalu tinggi, Bang. Saya bilang, kenapa? Karena kalau tinggi-tinggi malah terbang. Jangan muluk-muluk. Malah kita di bawah saja rendah hati. Nanti berkatnya itu turunnya ke bawah. Berkat itu tidak naik ke atas. Tapi dari bawah, atas ke bawah. Karena Tuhan yang nurunin berkat. Betul tidak? Jadi kita belajar saja rendah hati. Saudara tahu?
dari Mawar Saron. Dari Mawar Saron kemarin dulu saya ngelayani di Mawar Saron. Setelah khotbah pulang, ada orang datang pada saya. Pak Isa, ada jatah. Jatah apa pikir saya? Jatah apa? Oh ini loh jatah buat kamu. Loh. Amplopnya putih dikasih saya. Pluk. Nah saya kantongi. Oh ini buat saya ya. Terima kasih. Tuhan ini siapa? Ya gak jawab Tuhan. Plek. Ya wis. Mesti didoakan lagi nih. Jalan sebentar. Dia bilang. Pak Yusuf. Dipanggil lagi. Kenapa? Salah. Dijaluk. Mana? Apanya? Tadi. Ya tak kasih ke lagi toh. Loh kok dijaluk? Dia bilang, salah maaf Pak. Salah. Lah terus tapi. Dia langsung. Salah bagaimana? Bukan itu. Yang ini loh. Bukan yang putih. Yang lorek-lorek ini loh jatahmu. Oh. Jadi diganti saya. Yang putih diminta. Yang lorek-lorek diganti. Ya, dulunya bilang. Pak. Maaf Pak. Salah. Mana. Lah saya pikir loh kok dijaluk. Setelah saya kasih. Dia bilang. Ini loh Pak. Dia ngeluarkan yang lain. Ini loh Pak. Keliru Pak tadi. Oh keliru. Ya sudah. Saya kantongi lagi. Nah, setelah saya kantongi, saya sembahyang lagi. Tuhan ini jatah saya. Lah, ini jatahmu. Kantongi. Ya sudah. Wah, puji Tuhan. Ini jatahku Tuhan ya. Lah, ternyata yang jatah yang putih tadi dikasihkan untuk penginjilan desa. Nah, saya tanya. Dia ini Allah Tuhan yang terima ini. Berapa itu penginjilan desa? Dibuka. Oh, gopek jing. Nah terus si Pak Samudi ini ngomong sama saya gini. Wah, saya yakin kamu ini dapatnya mesti paling sedikit 2 kali nih. Mesti paling sedikit 2 kali. Saya bilang apa? Belum tentu. Bisa tambah, bisa kurang. Betul enggak? Lalu saya buka grek, saya balik kelepek. Satiau. Lalu Samudi bilang, 6 kali? Loh lumayan toh jatah. Loh, saudara tahu? Barang dagang susah kayak gini kok Dek Satyo kok mak kletek masuk kantongku. Loh, saudara tahu? Kalau Allah sudah menggerakkan, ada yang mustahil enggak? Hah? Enggak ada lah. Percaya enggak? Kalau Allahmu itu sanggup lakukan segala perkara. Jangan batasi kuasa Allah. Allah tidak pernah terbatas. Dia sanggup lakukan segala perkara. Jangan memikirkan lebih dahulu kalau firman Tuhan berkata apa? Apa yang tidak pernah kamu pikirkan. Coba lihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ketiga. Pasal 2 ayat yang ke-9, maaf. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara tahu? Jangan mikir-mikir dulu. Jangan mereka-reka dulu. Tuhan itu punya jatah sendiri-sendiri. Kamu bicara saja sama Tuhan. Tuhan, tolong pimpin aku. Tuntun aku. Langkah-langkahku menuju kepada kebenaran. Tuhan akan sediakan. Tahu kebutuhan saudara dan kebutuhan saya. Dan Dia tidak pernah terlambat. Dan Dia tidak pernah tergesa-gesa. Amin. Mari kita berdoa.